Oke, Enci mau cek dulu semangatnya adik-adik. Ayo bangkit berdiri. Seperti biasa ya, Enci tanya. Masih ada sukacitanya? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Wah, hebat. Puji Tuhan ya, adik-adik semangat pagi ini. Sebelum melakukan ibadah, mari kita angkat satu pujian. Kalau kau suka hati. Digerakkan semua ya badannya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, sentak kaki. Kalau kau suka hati, sentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sentak kaki. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Adik-adik, Enci persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Enci Olvi. Pada Enci Olvi, dipersilakan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan semua kegiatan ibadah kita pagi ini, kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan penuh sehat kuat, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Kami mohon Engkau memberkati kami, memberkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah lewat live streaming di rumah, memberkati orang tua atau kakak yang mendampingi, dan berkati kami semua guru-guru yang bertugas pada pagi ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan teman kita Rahel untuk membawakan puji-pujian. Kepada adik Rahel dipersilakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, lemah tumbuh. Kalau mah tumbuh, kalau mah tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mah tumbuh. Terima kasih adik Rahel yang sudah membawakan puji-pujiannya. Wah, hebat ya. Adik Rahel berani untuk menampilkan puji-pujian. Enci harap adik-adik semuanya untuk berani memuji-muji nama Tuhan, dan nanti boleh dikirimkan videonya ke Enci. Saat ini kita akan masuk dalam ucap salam dan mazmur yang terdapat di Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Nanti Enci duluan yang baca, kemudian adik-adik yang lanjutkan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Tuhan beserta kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, jangan lupa ya, kalau kita mau mendengarkan cerita, kita harus siapkan Alkitab.
Jadi sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan satu pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Pada Indra, dipersilakan. Hai adik-adik, shalom, selamat pagi. Bersyukur sama Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi walaupun masih lewat online. Saya yakin adik-adik semua sudah siap karena kita mau dengar cerita. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Sebelum Enci bercerita, ayo kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa kembali beribadah, sekolah minggu walaupun masih lewat online. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan kiranya akan memberkati, Roh Kudus akan mengurapi kami semua, Enci yang ada di tempat ini maupun anak-anak yang ada di rumah. Tuhan akan memberkati sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami cerita firman Tuhan, dan kiranya juga Enci dapat bercerita dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Enci akan bercerita, tapi sebelumnya ayo kita sama-sama baca Alkitab yuk. Nih Enci sudah ada Alkitabnya, ayo adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca ayat Alkitab kita dulu, baru kita masuk ke dalam cerita. Bahan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Adik-adik yang belum bisa atau masih lama mau buka Alkitab bisa minta mama atau kakak atau papa bantu ya. Ayo kita baca sama-sama. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Ayat yang ke-8 ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik.
Nah adik-adik, tadi kan kita sudah membaca Alkitab. Sekarang kita akan masuk dalam cerita. Nah, di tangannya Enci ini ada 2 lembar uang. Ya, yang satu uangnya 2.000, yang satu uangnya 5.000. Kalau yang ini kira-kira bisa beli gula-gula atau beli coklat. Kalau beli wafer Superman dia dapatnya 2. Kalau yang ini beli gula-gula bisa banyak, beli es krim bisa banyak. Kira-kira adik-adik lebih mau memilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, biasanya sih kalau Enci dikasih pilihan, Enci sih lebih suka yang ini karena bisa beli yang banyak. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau adik-adik di sekolah minggu kasih persembahan, mau kasih yang ini atau yang ini? Ayo. Kalau ada dikasih mama, misalnya ada 2 lembar, mama kasihkan ada persembahan, ada 2 misalnya, mau dikasih yang ini atau yang ini? Karena persembahan ada 2, berarti dikasihnya dua-duanya, ya seperti itu. Jadi di sini adik-adik memilih sama seperti Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus tadi juga dikasih pilihan adik-adik, dikasih pilihan mau apa nih dari ketiga pilihan. Pertama, Tuhan Yesus dikasih pilihan untuk merubah batu menjadi roti. Karena Tuhan Yesus sudah puasa adik-adik 40 hari lamanya Tuhan Yesus tidak makan. Pasti lapar ya, adik-adik saja biasanya makan pagi terus tidak makan siang. Kalau sore sudah, aduh mama saya lapar ya, apalagi Tuhan Yesus. Dan disitulah saatnya si iblis mencobai Tuhan Yesus. Kemudian pencobaan juga yang kedua dan yang ketiga seterusnya seperti yang kita sama-sama baca Alkitab tadi di situ. Nah, Tuhan Yesus bilang, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Pada saat pencobaan pertama, Tuhan Yesus tidak langsung bilang, "Hus, di sana kau iblis, kau mengganggu saya." Tidak ya adik-adik, tetapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan lembut, menolak dengan lembut dengan firman Tuhan. Nah, di sini adik-adik, contohnya, misalnya adik-adik tuh pulang sekolah sama-sama teman. Ayo kita singgah Jo bermain. Kalau anak laki-laki tuh biasanya, ayo kita main PS di sana. Di sana itu dia baru buka tempat PS-nya. Terus adik-adik karena anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan pasti mama juga sebelum ke sekolah tadi kan mama sudah bilang pulang sekolah langsung pulang nih. Nah, jadi ketika ada teman yang mengajak, lanjut orang pergi main PS. Ayo kita pergi main PS. Pasti adik-adik jadinya punya pilihan. Aduh, saya mau pulang ikut mama bilang atau saya mau pergi main PS dengan temanku ini. Baru dia bilang lagi nanti dia lagi yang bayarkan. Aduh, rugi sekali kalau saya tidak ikut. Tapi kita sebagai anak-anak bisa untuk memilih, tetapi harus memilih yang mana yang baik untuk kita. Walaupun adik-adik masih kecil sudah bisa memilih. Karena mama tadi pesan saya harus langsung pulang, berarti kita juga harus menolak ajakan teman itu dengan baik. Jadi bukan tahu sekolah ajak saya, bukan begitu. Jadi adik-adik bisa bilang, saya pulang rumah dulu saya pulang rumah dulu. Nanti kalau saya sudah pulang rumah, saya sudah makan, sudah ganti baju sekolah, baru saya pergi dan kau pergi main. Saya tanya dulu mamaku, kalau mamaku bilang, oh iya pergi saja. Tapi biasanya mama kasih asal saya pulang dulu, asal saya makan dulu, supaya saya tidak lapar nanti pas main PS, nanti saya bisa kalah gitu ya adik-adik. Jadi itu cerita firman Tuhan kita pada hari ini, di mana adik-adik diajarkan, di mana Tuhan Yesus menjadi pedoman kita, menjadi panutan kita untuk melakukan pilihan, menentukan pilihan yang baik untuk kita dan menolak dengan baik hal-hal yang tidak baik untuk adik-adik ya. Itu saja cerita dari Enci. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah baca Alkitab. Sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalannya pendek sekali. Pokoknya buka lagi Alkitabnya adik-adik. Terdapat di dalam Lukas 4 ayat 12. Lukas 4 ayat 12, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pendek kan? Kita ulang. Yesus menjawabnya, katanya,
ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, itu tadi ayat hafalannya. Enci berharap adik-adik di rumah mau menghafal dan mengirimkan videonya kepada Enci untuk ditampilkan pada ibadah online di minggu depannya. Terima kasih adik-adik, shalom. Terima kasih Cindra yang sudah membawakan kita dalam cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita Viola. Pada Viola dipersilakan. Keluaran 34 ayat 34b. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Terima kasih Viola yang sudah membawakan ayat hafalan. Wah hebat ya. Nanti yang lain juga kayak Viola ya. Oke deh, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Enci harap persembahannya sudah disiapkan dari mama papa. Nanti persembahannya akan dikumpulkan melalui Enci ya. Kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Dan diakhiri doa Bapa kami oleh adik Julia. Pada Enci, dipersilakan. Nah adik-adik, kalau tadi kita telah memuji, memuliakan Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Kita akan doa umum kepada usaha syafaat. Untuk itu adik-adik semua sikap berdoa, tidak ada yang cerita ya. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami sudah dengar bersama tadi. Memberkati Enci Indra yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Enci Indra dalam segala tugas pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan terus ada dalam kehidupan Enci Indra. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar bersama, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, menolong kami, membimbing kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah bersama-sama kami dalam beribadah maupun yang belum bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, sehingga mereka terus bertumbuh sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Pendidikan mereka juga Tuhan berkati. Walaupun dalam masa pandemi ini akhirnya anak-anak harus sekolah lewat online, begitu pula sekolah minggu, ibadah sekolah minggu boleh online kembali. Tuhan tetap memberkati kami, memberkati anak-anak
sehingga mereka tetap semangat belajar, semangat untuk sekolah. Tuhan juga memberkati orang tua dalam membimbing anak-anak, sehingga mereka dengan penuh kesabaran dari Tuhan mereka dapat membimbing anak-anak untuk terus belajar, sehingga mereka boleh menjadi anak yang pintar, punya masa depan yang cerah. Dan kami tahu Tuhan telah menyiapkan masa depan yang cerah, penuh harapan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berkati kakak adik, orang tua, oma opa. Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami semua, guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami terus untuk melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik. Bapa di sorga, dalam doa ini kami teringat untuk teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh. Ada Cik Nita yang masa pemulihan habis kecelakaan, dan Cik Angel, dan Cik Purni, Cik Kristi dalam pemulihan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka boleh sehat, pulih, sembuh, dan boleh terus melakukan segala aktivitas, tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk mungkin ada juga yang berulang tahun, Tuhan berkati dan sempurnakan sukacita mereka. Bapa di sorga, di masa pandemi ini kami terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Walaupun kegiatan kami terbatas, tapi kami tetap mengucap syukur karena Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan terus tetap memberkati kami, melindungi kami, sehingga kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi juga dalam ibadah kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan itu agar boleh berguna untuk pelayanan, khususnya pelayanan anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Terima kasih Bapa di sorga. Kehidupan anak-anak dan orang tua serta kami semua di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Inilah doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami, kasihani kami. Dan biarlah Tuhan Kau sempurnakan doa kami dan kabulkanlah doa permohonan kami ini yang kami alaskan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Eci Ovi dan Adik Julian yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Oke adik-adik, tidak terasa ya kita sudah di akhir penutup. Sebelumnya kita akan satu pujian. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita.
ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.